Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berhimpun di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita mengawali dengan menyanyikan lagu Setiamu Tuhanku, NKB nomor 34. Setiamu
Mari kita berdoa. Sesungguhnya lah ya Bapa, Engkau Allah yang setia, dan kasih setiamu terus Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, yang memungkinkan kami boleh ada seperti kami ada pada saat ini. Kami bersyukur untuk persekutuan doa pagi hari ini, di mana kami sekalipun masih dibatasi oleh tempat, ruang, waktu, tetapi di dalam Tuhan kami boleh dipersatukan. Kami bersyukur untuk perkembangan teknologi yang memungkinkan kami bisa tetap ada di dalam satu kesatuan hati seperti di dalam doa pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami juga akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Maka biarlah dengan penuh sukacita, dengan kerelaan, kami menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan doa pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan dan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan terambil dari Injil Lukas. Lukas pasal 9 ayat 23 dan ayat 24. Lukas 9 ayat 23 dan 24. Saya membacakannya bagi kita demikian. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Injil Lukas ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ibu bapak, saudara-saudaraku, di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, selalu bisa terjadi bahwa ketika seseorang mencalonkan diri untuk contohnya jabatan sebagai kepala daerah, maka orang itu akan mengumbar janji. Tentu saja apa yang dijanjikan adalah hal-hal yang serba baik, serba enak, serba menyenangkan, agar orang memilih dia. Sebab menurut ukuran dunia, kalau orang dijanjikan hal-hal yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, siapa yang mau memilih? Kalau orang dalam pencalonannya menjanjikan, nanti kalau aku terpilih aku akan menaikkan pajak, siapa yang mau memilih dia? Urusan janji-janji yang serba enak, serba baik, serba menyenangkan itu dipenuhi atau tidak, walahu alam. Teks kita dari Lukas 9 ayat 23 mencatat apa yang Yesus katakan kepada orang-orang yang datang untuk mengikut Dia. Sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan kecenderungan sementara orang seperti yang tadi telah kita sebutkan di atas. Yesus sejak awal dengan jujur Dia menyatakan harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang serius mau mengikut Dia. Hari Minggu depan, tanggal 21 Februari, adalah Minggu Prapaskah pertama.
Dalam kebaktian tersebut juga dilayankan peneguhan pengakuan percaya dan sakramen baptisan kudus dewasa atas diri beberapa orang yang telah menyatakan kerinduannya untuk sidi dan baptis. Dan momennya luar biasa, bertepatan dengan Minggu Prapaskah pertama. Sidi dan baptisan dewasa adalah simbol yang kasat mata dari kesediaan seseorang untuk menjadi pengikut Kristus dan bukan sekedar pemeluk agama Kristen. Tentu ibu bapak saudara masih ingat ya, bedanya pemeluk agama Kristen dan orang Kristen. Saya selalu mengatakan bahwa belum tentu pemeluk agama Kristen adalah orang Kristen. Sekedar menjadi pemeluk agama Kristen adalah perkara mudah. Tinggal ikut katekisasi yang di beberapa gereja malah tidak dilakukan. Kalau di GKI diatur penyelenggaraannya selama sekitar 9 bulan. Lalu ada percakapan gerejawi dengan majelis jemaat. Dan hampir pasti semua akan lolos. Kecuali memang kebangetan. Yang kebangetan itu misalnya kalau ditanya, menurut saudara, siapa juru selamatmu? Pendeta Stira. Kalau itu mesti saudara-saudara. Selesai percakapan gerejawi, kemudian dimuatlah dalam warta jemaat. Tujuannya agar jemaat ikut mendoakan, tapi juga untuk memberi pertimbangan. Nah, pada bagian itu hampir pasti juga tidak ada yang menyatakan keberatan. Keberatan. Kualat lu, orang mau ikut Yesus kok malah diberat-berati. Alih-alih sebenarnya banyak orang sih sebetulnya kan tidak begitu peduli juga ya. Ada yang dibaptis ke, tidak ada yang dibaptis ke, emang gue pikirin. Tinggal kemudian pelaksanaannya. Seperti tanggal 21 Februari mendatang. Semua yang akan dibaptiskan berlutut di depan pendeta. Dikepret. Diciprati air. Lalu yang sidi juga sama, berlutut. Kemudian ditumpangi tangan di atas kepalanya. Supaya mantap, mungkin diuyel-uyel sedikit. Setelah itu diberi sertifikat, buku keanggotaan, dan sah sudah sebagai pemeluk agama Kristen. Tapi ibu bapak saudara ingat, baptis sidi bukan wisuda, bukan tanda kelulusan seseorang setelah menyelesaikan katekisasi. Sekali lagi, sidi, pengakuan percaya dan baptisan dewasa adalah simbol yang kasat mata, yang kelihatan dari kesediaan seseorang untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, dan bukan sekedar pemeluk agama Kristen. Saya mengajak kita semua mengingat peristiwa ketika sekian belas atau puluh tahun lalu kita sidi, diteguhkan pengakuan percaya, atau mungkin menerima sakramen baptis dewasa. Mari kita bertanya, kita memeriksa, apakah selama ini kita sudah menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu sebagai pengikut Kristus, atau selama ini ya cuma sekedar menjadi pemeluk agama Kristen. Dalam Lukas 9 ayat 23 dengan tegas, jelas, dan keras dikatakan konsekuensi yang harus siap dihadapi oleh setiap orang yang sungguh-sungguh mau mengikut Kristus.
Menjadi orang Kristen, pengikut Kristus berarti selalu mau berada di belakang Kristus, menjalani jalan yang ditempuh Sang Kristus, menanggung resiko yang sama dengan yang ditanggung Yesus Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengapa syarat pertama adalah menyangkal diri? Saudaraku, ketika seseorang mengikut Kristus, maka di sana sini akan terjadi bahwa ia berhadapan dengan situasi di mana apa yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus tidak sama, tidak cocok, tidak sesuai dengan kehendaknya, dengan keinginannya. Merasa penghasilan tidak cukup sekalipun sudah besar sekali, tergodalah untuk korupsi. Bosan, tidak puas dengan pasangan, tergoda untuk selingkuh. Sakit hati pada orang, ingin membalas. Iri hati, dengki pada orang lain, ingin menghancurkannya, dan sebagainya, dan yang lain-lain. Lalu berhadapanlah dengan kehendak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pasti semua hal yang tadi disebutkan sebagai godaan atau keinginan itu tidak cocok dengan apa yang Tuhan ingin kita perbuat. Berarti kalau kita tetap mau menjadi pengikut Kristus, ia tidak bisa tidak. Yau puyau, mau tidak mau kita harus menyangkal diri, menyangkal keakuan kita, mengatakan no, tidak, kepada setiap pikiran, perasaan, keinginan yang tidak cocok dengan kehendak Tuhan. Menyangkal diri pada akhirnya tentu berarti tidak menyangkali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pilihan ini bisa membuat orang berada pada jalan yang sukar. Bahkan boleh jadi bukan sekedar sukar, tapi menempatkannya pada kemungkinan bisa kehilangan nyawa karena bersedia tidak menyangkali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Situasi inilah yang ingin digambarkan dengan memikul salib. Memikul salib adalah gambaran yang sangat gamblang bagi orang-orang pada zaman Yesus. Gambaran tentang perjalanan yang berat, penuh penderitaan, dan berujung pada kematian. Saya pikir sebagian besar kita ketika memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus tidak pernah membayangkan bahwa konsekuensi dari pilihan tersebut kita benar-benar harus menderita sampai mati. Tapi sejarah gereja mencatat, sejak gereja purba, berapa banyak orang yang betul-betul harus memikul salib sampai mati. Menderita sampai mati karena tidak bersedia menyangkali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sayangnya jangankan menderita sampai mati, baru susah sedikit saja, sebagian orang bisa dengan mudah menyangkali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menukarkannya dengan kedudukan, harta, pasangan hidup, dan yang sebagainya. Hati-hati saudara. Ingatlah, Yesus telah mengatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi, mau salib yang ringan? Enak saja. Berat, memang berat, tapi jangan takut.
kita tidak akan memikulnya sendirian. Tuhan kita setia, Ia tetap bersedia turut memikul salib yang harus kita pikul. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami telah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan kami telah menjadi milik kepunyaannya ketika kami sungguh-sungguh mengakui dan menyatakan kebersediaan kami untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kami sadar jalannya tidak mudah karena kami harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Kristus. Tapi kami bersyukur kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Kiranya Engkau yang terus meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan kami, agar kami boleh setia, tetap menjalani keseharian hidup dalam segala keadaannya selaku pengikut-pengikut Kristus. Ya Bapa, dengan kerinduan itulah saat ini kami juga tetap berdoa bagi umat manusia di seluruh dunia, bahkan seluruh alam ciptaan-Mu ini. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk telah ditemukannya beberapa jenis vaksin yang diharapkan bisa menangkal virus corona guna mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk menyempurnakan, menguduskan upaya-upaya vaksinasi yang dilakukan di mancanegara termasuk di negara kami di Indonesia ini. Tuhan juga yang memberkati sehingga vaksin itu sungguh-sungguh boleh berguna, bermanfaat di dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19. Dan dalam kenyataannya masih ada sekian banyak orang yang terinfeksi oleh virus ini. Maka Tuhan, Engkau jugalah yang turut campur tangan untuk menyempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dijalani. Baik yang menjalani isolasi di rumah sakit maupun yang menjalaninya di rumah. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang kami tahu memang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh mereka, dengan sakit penyakit mereka. Kami berdoa buat mereka yang juga sedang dalam proses pemulihan. Kami menyebutkan nama Saudara Gunawan Lili, Saudara Stefanus, Saudara Kenneth, keluarga Singgi dan Westri, Lia, juga untuk Ibu Damayanti. Engkau yang tahu persis keadaan mereka masing-masing. Tangan kasih Tuhan yang tetap menjamah, menopang dan menaungi. Kami berdoa juga untuk khususnya kaum lansia di gereja Tuhan ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Ketika di masa pandemi ini ada cukup banyak hal yang tidak bisa mereka lakukan dalam aktivitas keseharian. Maka Tuhan yang boleh menambahkan sukacita, damai sejahtera kepada para orang tua kami ini. Sehingga boleh tetap menjalani keseharian yang Tuhan anugerahkan dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Ya Bapa, kami berdoa bagi anak-anak yang masih harus mengikuti pembelajaran jarak jauh, juga para guru, beserta juga dengan para orang tua. Tuhan bangkitkan semangat, Tuhan bangkitkan sukacita dalam menjalani proses-proses dalam pembelajaran jarak jauh ini, sehingga tetap boleh diikuti dengan penuh kesungguhan. Para guru boleh mempersiapkan juga dengan sebaik-baiknya. Orang tua membantu anak-anak dengan sukacita. Dan hasil yang terbaik juga boleh tetap dicapai. Kami menyerahkan juga ya Bapa,
gereja Tuhan di mana-mana tempat dan khususnya jemaat GKI Gading Indah dalam berbagai kegiatan yang dilakukan, yang hampir seluruhnya masih dilakukan secara daring, secara online. Demikian juga apa yang sedang dipersiapkan dalam rangka masa raya Paskah ini. Kiranya melalui semua aktivitas, semua kegiatan itu, jemaat simpatisan boleh dimampukan untuk tetap merawat, bahkan menumbuhkan pemahaman yang benar tentang makna dari rangkaian peristiwa dalam masa raya Paskah ini. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akhiri persekutuan doa pagi ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, maka kiranya tangan kasih Tuhan yang tetap menopang kami. Kami bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup Pegang Tanganku, NKB 189. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga akan.
Jalanilah hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.